mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Administrasi Negara dari kelas A. Halo semuanya, perkenalkan aku Karisma Nurfajrina dengan NIM 111250004 dan teman aku Putri Nur Aisyah dengan NIM 11125000022. Di sini kami akan menerangkan materi Hukum Administrasi Negara tugas ETS dosen pengampu Hukum Administrasi Negara Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Definisi sederhana dari hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Hukum ini adalah hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan negara melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan peran hukum administrasi negara sangat krusial. Hukum ini bertugas mengatur hubungan antara pemerintah atau administrasi negara dengan warga negara atau masyarakat. Selain itu, hukum administrasi negara juga mengatur pelaksanaan fungsi administrasi negara, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penerbitan izin, penetapan pajak, hingga pembangunan infrastruktur yang berjalan sesuai koridor hukum, tertib, dan efisien. Singkatnya, hukum administrasi negara adalah sebuah buku panduan yang mengatur kerja pemerintah sekaligus tameng yang melindungi hak kita dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. HAM memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mendalam, mencakup hampir semua aspek kegiatan pemerintah. Beberapa contoh utamanya yaitu pembagian kewenangan. HAM mengatur alokasi dan pembagian kewenangan antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti siapa yang berhak mengeluarkan peraturan tertentu atau lembaga mana yang bertanggung jawab atau sektor kesehatan atau pendidikan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Hukum ini mengatur prosedur yang sah dalam membuat suatu kebijakan publik dan bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh aparatur sipil negara. Dan selanjutnya, perlindungan hak warga negara bagian terpenting dari HAM adalah fungsinya. Sebagai pelindung, hukum ini berfungsi sebagai benteng bagi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Jika pemerintah melakukan kesalahan, melanggar prosedur, atau merugikan masyarakat, HAM-lah yang menjadi dasar hukum bagi warga negara untuk mengajukan gugatan atau upaya administratif untuk memulihkan hak-hak mereka. Dengan kata lain, HAM adalah penyeimbang kekuatan agar pemerintah tidak melampaui batas. Untuk memahami bagaimana pemerintah bekerja, kita harus tahu apa yang menjadi dasar hukumnya. Sumber hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah yang paling jelas dan hierarkis. Ini mencakup seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, seperti Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Ini adalah sumber tertinggi yang menjadi acuan semua peraturan di bawahnya. Yang kedua, undang-undang, peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Dan yang ketiga adalah peraturan pemerintah atau PP dan peraturan Presiden atau Perpres. Ini adalah peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden. Yang keempat, peraturan daerah atau Perda. Aturan ini dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur otonomi daerah. Selain yang tertulis, ada juga sumber hukum yang tidak tertulis, yang berasal dari praktik dan keputusan masa lalu. Yang pertama ada kebiasaan administratif. Administratif atau praktik administrasi ini adalah praktik-praktik yang dilakukan secara berulang dan konsisten oleh lembaga administrasi negara, yang kemudian diakui sebagai norma yang mengikat. Yang kedua ada jurisprudensi. Ini adalah keputusan-keputusan hakim dalam persidangan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN, yang kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam memutuskan kasus serupa. Tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya harus punya dasar hukum, tetapi juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip umum yang menjamin pemerintahan yang baik. Beberapa prinsip utamanya adalah: 1. Prinsip legalitas. Prinsip legalitas yaitu pemerintahan harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada tindakan tanpa adanya dasar hukum, seperti pasal atau undang-undang. Contohnya, seorang kepala daerah hanya boleh menarik pajak daerah jenis baru jika jenis pajak itu secara eksplisit diatur dalam peraturan daerah. Yang kedua, prinsip dikresi, kewenangan bebas.
kewenangan bagi pejabat administrasi untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan sendiri dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh undang-undang atau dalam rangka mengatasi masalah mendesak. Contohnya, pejabat BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) menggunakan diskresi untuk segera mengalokasikan anggaran darurat untuk bantuan logistis korban bencana, meskipun proses birokrasi normal membutuhkan waktu lebih lama. Dan yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan dan keputusan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas. Contohnya, setiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang disebut LAKIP secara berkala, menjelaskan penggunaan anggaran dan pencapaian target. Dan yang keempat, ada prinsip transparansi. Pemerintah harus terbuka dan mudah diakses oleh publik mengenai informasi, proses pengambilan keputusan, dan kebijakan yang dibuat. Contohnya, pemerintah wajib mengumumkan dan menyediakan akses publik terhadap rancangan undang-undang atau draft peraturan menteri sebelum disahkan. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu disebut oleh KIP. Seringkali hukum administrasi negara disamakan dengan hukum tata negara. Keduanya memang seperti dua sisi mata uang dan saling melengkapi, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Keterkaitan dan perbedaan dari keduanya yaitu hukum tata negara berfokus pada struktur statis negara. Ia mengatur pembentukan, wewenang, dan hubungan antar lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. HTN memberikan kerangka dan alat-alat kekuasaan. Sementara itu, hukum administrasi negara berfokus pada fungsi dinamis negara. Ia mengatur bagaimana alat kekuasaan yang dibentuk dari hukum tata negara itu bergerak dan bertindak dalam kesehariannya untuk melayani publik. Contohnya, HTN mengatur bahwa Presiden berwenang membentuk dan memimpin kementerian, misalnya Kementerian Kesehatan, sementara HAN mengatur prosedur detail bagaimana Menteri Kesehatan menerbitkan izin pendirian rumah sakit, membuat peraturan BPJS, dan memberikan sanksi administratif kepada apotek yang melanggar. HTN memberi wewenang, HAN mengatur pelaksanaan wewenang tersebut. Sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.